Kalau kita melihat stimulus ini adalah penyehatan ekonomi nasional untuk produksi film dan lain-lain yang menyangkut film, kalau dia Sabang Merauke ini adalah langkah yang bagus. Tapi yang saya dengar terakhir bahwa mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa anggaran itu akan diberikan kepada 14 perusahaan. Ya, di Kronik Film Sinematek di sebelah saya Adi Surya Abdi. Dan seperti kemarin saya bilang, kalau Anda singgah ke Sinematek, kita bisa berbincang apa saja berkaitan dengan film dan perfilman. Dan Adi Surya Abdi yang bukan orang asing di Sinematek Indonesia berkunjung. Jadi apa kira-kira enaknya yang kita omongkan tentang film? Tentang film, kalau kita bicara tentang film itu terdiri dari banyak hal. Anda kan dengar dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akan ada stimulus, akan gimana sih? Anda kan orang film. Yang saya ketahui bahwa stimulus itu sudah dalam penggodokan, di mana pokjanya itu PFN. Yang saya dengar terakhir bahwa anggaran yang lebih kurang 200 miliar lebih untuk penyehatan produksi film. Untuk produksi itu ya? Untuk produksi akan diberikan kepada 14 perusahaan. 14 perusahaan. Perusahaan Anda termasuk? Saya berharap begitu, tapi perusahaan saya nggak pernah ada masuk di situ namanya. Jadi ya perusahaan orang lain lah pastilah, di luar perusahaan punya Adi Surya Abdi lah. Pertanyaannya kan begini, kalau kita bicara penyehatan itu kan harus Sabang Merauke, ya kan? Ya. Bukan penyehatan terpusat. Sekarang 14 perusahaan yang dianggap quote and quote bisa menyehatkan perfilman Indonesia dalam produksi film, apakah cuma itu? Ya kan? Ya. Apakah kalau kita bicara penyehatan ekonomi nasional, tentunya kan kita bicara secara global, ya kan? Ini kan hanya penyehatan ekonomi nasional, tapi di bidang film bentuknya adalah stimulus atau perangsang supaya produksi film berjalan terus kan gitu. Karena yang menarik sekaligus juga yang menyedihkan adalah stimulus kalau dibagi 14 film, maka bisa dipastikan satu perusahaan itu akan menerima 14-20 miliar. Mantap dong. Mantap banget. Kalau dikasih sama kita bisa bikin 5 film itu kan, bukan satu film. Cuma pertanyaannya lah, yang menentukan bahwa satu film itu sekian belas miliar itu siapa? Karena setahu saya bahwa biaya produksi sebuah film itu yang menentukan adalah cerita film itu. Dan cerita film itu satu sama lain kan berbeda. Ya. Ada yang mungkin dengan 3 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 8 miliar, ada yang 10 miliar, kan tergantung ceritanya. Nah, kalau sekarang dipatok bahwa satu film 14 plus sampai 20 miliar, pertanyaannya, ini bikin film apa? Ya. Kan begitu. Nah, jadi menurut Anda stimulus ini kira-kira akan memulihkan itu? Banyak hal yang mesti dikaji ulang dengan stimulus ini. Awalnya itu ada 14 perusahaan kalau tidak salah. Itu mengirim surat kepada Presiden untuk minta bantuan penyehatan ekonomi nasional dalam produksi film. Jadi idenya pengusaha film, bukan idenya pemerintah pengen gitu. Bukan. Jadi itu usulan mereka, kirim surat, mereka minta 500 miliar untuk penyehatan perfilman, produksi. Kemudian info terakhir yang saya dengar bahwa untuk produksi film itu dianggarkan sekitar 200 sekian miliar. Kemudian ada 60 miliar untuk promosi film. Kemudian ada 90 miliar lebih kurang untuk subsidi tiket bioskop. Jadi bioskop lah ya. Itu yang saya dengar. Nah, kalau kita melihat stimulus ini adalah penyehatan ekonomi nasional untuk produksi film dan lain-lain yang menyangkut film, kalau dia Sabang Merauke ini adalah langkah yang bagus. Tapi yang saya dengar terakhir bahwa mudah-mudahan saya tidak salah,
bahwa anggaran itu akan diberikan kepada 14 perusahaan. Kan memang mereka yang usul dan Ya, jadi 14 perusahaan. Nah, seharusnya kan penyihatan itu adalah Pulau Jawa dan luar Jawa. Tapi kalau artinya merata. Kalau cuma 14 perusahaan terpusat di Jakarta, tinggal kita lihat perusahaan-perusahaan ini yang menerima itu apakah perusahaan-perusahaan yang memang mewakili dari ekonomi perfilman Indonesia secara nasional apa tidak. Karena bukan main, karena begini, 14 perusahaan, 200 sekian miliar dibagi kepada 14 perusahaan, itu masing-masing perusahaan kan bisa menerima hampir 20 miliar. 14 perusahaan itu, apakah juga perusahaan yang memang di awal-awal mengusulkan? Memang begitu ceritanya? Iya, yang saya tahu begitu. Nggak, karena kan ceritanya begini, ada di parekraf itu misalnya ada namanya kurasi. Jadi seakan-akan belum ada siapapun yang akan menerima stimulus, lalu semua perusahaan atau yang punya informasi ini mendaftar, lalu ada tim kurasi yang akan memilih mereka. Saya dengar begitu. Itu yang Anda dengar, yang saya dengar tidak begitu. Bahwa yang saya dengar, yang saya tahu bahwa yang pengusul itulah 14 perusahaan itulah yang sepertinya akan menerima stimulus produksi film. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Yang tadi. Ya, masing-masing itu menerima hampir 20 miliar. Stimulus itu kan perangsang industri ya, tentunya ada kayak apalagi ini ada kaitannya dengan ekonomi kreatif, ekonomi ya kreatif tapi ada nilai ekonominya. Lalu film dengan angka segitu di musim pandemi ini akan balik nggak? Atau akan baliknya berapa lama nanti? Masalahnya bahwa stimulus ini harus kembali atau tidak? Iya, tapi paling tidak kan ekonomi, ada nilai ekonomi yang harus tidak menjadi sinterklas yang hilang begitu saja. Setahu saya bahwa kalau kita bicara tentang anggaran belanja negara, ini kan uang negara. Ya, dikeluarkan untuk penyihatan. Yang penting kan produksinya ada, buktinya ada. Kan uang itu kan tidak diharapkan kembali. Ya, taruhlah nggak kembali tapi mampu merangsang supaya film Indonesia bangkit, semangat industrinya kan gitu. Kalau ya yang bisa menjamin itu siapa? Bahwa film Indonesia pasti akan bangkit. Saya menurut Anda kalau menurut saya sulit. Dia film Indonesia akan bangkit kalau dia merata. Artinya begini, kalau kita bicara tentang penyihatan ekonomi nasional untuk produksi film, dia harus hulu hilir. Dia tidak boleh terpusat. Betul bahwa judul-judul film itu nanti akan dikurasi. Tim kurasinya siapa? Bukan hanya judul, perusahaannya pun katanya yang saya dengar tadi akan dikurasi. Sekarang pertanyaannya yang mengkurasi itu siapa? Ya. Dasar kurasinya apa? Aturan mainnya seperti apa? Kan ini kita nggak pernah tahu. Ini persoalan yang memang mengerikan sebetulnya. Karena apa? Yang saya tahu juga bahwa ini tidak hanya satu kali. Ini akan terus sampai 2024. Dan jumlahnya mungkin setiap tahun akan berubah. Berubah lebih besar mungkin. Kalau kita pemerintah mau menyehatkan industri perfilman, ini kan tidak boleh terkelompok. Dia harus terbuka bagi semua orang-orang yang bergerak di bidang industri audiovisual. Iyalah, untuk film. Pastinya karena kan itu negara. Betul. Negara kan membawai rakyat semua. Betul. Ya. Jadi apakah seperti yang kamu bilang bahwa ini akan membangkitkan industri film Indonesia, film nasional dengan stimulus ini? Itu tadi pertanyaan saya. Siapa yang bisa menjawabnya? Yang bisa terjawab adalah bahwa yang menerima itu ya happy, kipas-kipas dong, dapat duit sekian belas miliar, kipas-kipas. Kemudian kalau pencairan itu sampai hari ini sih belum, tapi kalau pencairan itu let's say misalnya September atau Oktober, penggunaan anggaran negara itu kan pertanggungjawabannya Desember, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah 3 bulan cukup untuk menghasilkan satu film yang dengan biaya begitu? Berarti film itu kan istimewa. Jadi hanya berpikir membuat lah, nggak peduli beredar, diedarkan karena anggarannya tahun anggaran sekarang.
dan itu kan butuh waktu. Nah, yang saya khawatir bahwa mereka sudah punya filmnya, cuman filmnya yang sudah selesai tapi tidak bisa beredar di bioskop secara reguler karena pendapatan bioskop sebelum pandemik itu bisa 50 juta penonton, tiba-tiba di masa pandemik tinggal 5 maksimal 10%, ya kan? Akhirnya mereka sulit mempertanggungjawabkan biaya produksi yang sudah mereka keluarkan yang mungkin berkaitan dengan pihak-pihak lain. Makanya dengan adanya stimulus pemerintah ini yang mereka terbebaskan dari persoalan. Jadi sebenarnya film sudah jadi, nggak tahu akan dikemanakan karena memang peluangnya nggak ada, lalu kebetulan ada stimulus, nah ini dijual ya ke pemerintah semacam itulah ya, dengan uang yang disebut stimulus. Kalau itu nggak merangsang produksi dong? Ya itu dia tadi pertanyaan saya, yang menjamin bahwa ini merangsang produksi siapa? Iya, jadi kayak bagi-bagi bansos saja, ada orang kekurangan karena pandemi, lalu dibagi. Nah inilah makanya pembiayaan untuk penyehatan ekonomi nasional di masa pandemik ini, pemerintah kan bisa mengeluarkan itu uang dengan penunjukan. Ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat bahwa untuk alasan penyehatan karena kondisi pandemik, ya kan, sehingga sah-sah aja. Ya, untuk sebuah bantuan atau kayak bansos tadi juga kalau hanya 14 dari ratusan atau mungkin perusahaan film kan juga kurang memadai. Ya itu dia. Saya pikir bahwa stimulus ini menurut saya, ya ini stimulus bukan bansos memang. Bukan. Stimulus ini ya mungkin perlu dikaji ulang karena ini juga akan bisa menimbulkan keresahan, walaupun saya yakin pemerintah nggak akan peduli. Artinya tim-tim yang menggolkan ini tidak akan peduli karena mereka tidak akan dijerat dalam penggunaan anggaran yang salah guna karena ada pola pembiayaan dalam situasi pandemik ini yang sifatnya penunjukan dan sah-sah ya, aja. Bung Andi, selama ini ya kalau dari cerita atau sejarah atau riwayat ya, inisiatif adanya film bangkit, film lahir, kemudian film tumbuh dan sebagainya itu kan lebih banyak diprakarsai oleh masyarakat film, ya. Gitu ya. Jadi orang senang bikin film, ya. Lalu kemudian muncul tren, lalu mereka lalu menurut Anda kenapa pemerintah berkepentingan kali ini untuk itu? Gak ngerti saya. Ini kan persoalan bisnis film ini kan juga berkaitan dengan market and demand. Ya kan? Kalau marketnya ada, demandnya akan ya makanya kan jadi bahwa selama ini juga sebelum pandemik juga pemerintah tidak bantu perusahaan-perusahaan bikin film, atau perusahaan itu bikin film karena apa? Karena film itu menjanjikan keuntungan secara bisnis, memberikan kemungkinan secara bisnis, ya kan? Ya. Nah sekarang itu yang saya bilang tadi, tiba-tiba bahwa mereka sudah produksi, kena situasi pandemik, persoalannya film yang sudah mereka bikin dengan uang yang begitu besar, ini mau kembalinya dari mana? Karena bioskop belum sehat. Ditolong kayak bansos. Iya, akhirnya ditolong seperti bansos. Nah, betul, bioskop akan dibuka kembali September, tapi kan dengan aturan pembatasan yang tidak mungkin dia seketika kembali bahwa 1 tahun penonton film Indonesia itu puluhan juta penonton, dia perlu waktu, perlu proses. Ya, gitu. Jadi ya susah ya, saya juga nggak bisa melihat ini sebagai satu kemungkinan yang bisa menyehatkan film secara keseluruhan, quote-unquote. Tetapi yang pasti bahwa bantuan ini, stimulus ini menyehatkan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bantuan. Ya. Dan itu memang perusahaan-perusahaan yang butuh bantuan ya. Sekian yang lain kira-kira sebetulnya bagi kepada 14 perusahaan itu lah yang bisa menikmati 14 perusahaan itu. Ya. Dan yang kita ketahui kalau kita pelajari perusahaan-perusahaan itu, sebetulnya perusahaan-perusahaan itu juga nggak dibantu pemerintah, juga masih produksi kok. Ya. Nah kenapa pemerintah punya kepentingan membantu itu? Makanya yang saya bilang bahwa kalau pemerintah mau membantu industri film tentunya hulu hilir. Yang dari Sabang sampai Merauke. Adi Surya Abdi, tentu menyenangkan kalau saya berbincang dengan dia karena dia bukan orang baru dan orang asing di perfilman. Dari zaman saya masih di kampung dia sudah melahirkan banyak karya film. Ya, kronik film sinematik, sekedar kronik dan tentang film dan perfilman. Tetapi kita berharap bisa melihat Indonesia darinya dan merawat ingatan kita.
kita akan jumpa lagi.